Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir dari Afrika. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber keteguhan iman, darah para martir telah Engkau jadikan benih iman umat Kristen. Semoga gerejamu yang sudah disuburkan dengan darah Santo Carolus dan kawan-kawan semakin bertumbuh dan menghasilkan panenan berlimpah. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepada aku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi akan ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, yang diperdengarkan oleh gereja kepada umatnya pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan doa Yesus yang sangat mendalam dan penuh kasih, yang dikenal sebagai doa imam besarnya. Dalam doa ini,
Yesus memohon kepada Bapa agar murid-muridnya dilindungi, dipersatukan, dan dimuliakan dalam kasih Allah. Doa ini menjadi cermin bagi kita semua sebagai umat yang dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dan perlindungan ilahi, terutama di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mendengar, kita mendengar, Yesus berdoa kepada Bapanya dengan penuh keintiman dan ketulusan. Ia memulai dengan memohon agar Bapa memuliakan anak, agar melalui kemuliaan itu, anak dapat memberikan hidup yang kekal kepada mereka semua yang dipercayakan kepadanya. Hidup kekal yang dimaksudkan bukan hanya kehidupan yang abadi, tetapi juga kehidupan yang penuh dengan kualitas hubungan yang benar dan penuh kasih dengan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selanjutnya Yesus berdoa untuk murid-muridnya, mereka yang telah menerima sabdanya dan yang akan menjadi saksi-saksinya di seluruh dunia. Ia memohon agar mereka dilindungi dari kejahatan dan dipersatukan dalam kasih, sebagaimana Dia dan Bapa adalah satu. Kesatuan ini bukan hanya kesatuan formal, tetapi kesatuan yang lahir dari kasih yang mendalam dan saling mengasihi, yang menjadi tanda nyata bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa Yesus ini mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dan saling melindungi satu sama lain. Dunia seringkali memecah belah dan menimbulkan konflik, tapi Yesus mengajak kita untuk menjadi saksi damai dan persatuan. Kesatuan ini juga menjadi kekuatan kita dalam menghadapi tantangan dan godaan dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selain itu, Yesus menunjukkan bahwa kemuliaan yang Ia terima dari Bapa adalah kemuliaan yang diberikan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Kita dipanggil untuk berbagi dalam kemuliaan itu melalui hidup yang setia dan penuh kasih. Ini adalah panggilan untuk hidup suci dan menjadi terang bagi dunia, menunjukkan kasih Allah yang nyata melalui tindakan dan sikap kita sehari-hari. Doa Yesus juga mengandung pengharapan dan jaminan bahwa meskipun dunia penuh dengan kesulitan, kita tidak dibiarkan sendirian. Allah Bapa selalu menyertai dan melindungi kita, memberikan kekuatan dan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, kita diajak untuk meneladani doa Yesus yang penuh kasih dan pengharapan ini. Dalam hidup kita sehari-hari, marilah kita berusaha membangun kesatuan dan saling melindungi dalam komunitas kita, keluarga, dan lingkungan sekitar. Marilah kita juga membuka hati untuk menerima perlindungan dan kekuatan dari Allah, agar kita mampu menjadi saksi-saksi yang setia dan membawa kemuliaan bagi namanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya ini semakin menguatkan iman kita, menumbuhkan kasih yang tulus, dan menuntun kita untuk hidup dalam damai dan kesatuan sebagai tanda nyata bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.